Mereka ngundang kami hadir untuk syukuran 10 tahun pendidikan itu. Saya juga nggak rasa 10 tahun, luar biasa. Nah, waktu kami hadir Juni untuk mengucap syukur, kembali tokoh-tokoh masyarakat masih hidup 10 tahun yang lalu itu yang pertama kali minta. Mereka minta lagi, Pak, buatkan SMA untuk kami. Saya langsung garuk-garuk kepala. Aduh, uangnya siapa lagi yang dibuat SMA ini? Karena itu sekolah gratis juga, saudara, untuk mereka. Mereka maksa. Berunding lagi, saya serahkan pada guru-guru di sana. Mereka setuju. Baik, kalau kalian setuju, saya tinggal cari uangnya saja, nanti kalian jalan. Nah, waktu pendaftaran, kepala sekolahnya dipilih Ibu Monti Maniuruk dari Tanah Batak. Dia bilang, Pak, yang daftar hampir 130 orang. Oh baik kalau begitu. Tapi setelah disaring tinggal 84 orang. Wah, kelas 1 84. Banyak sekali. Habis mereka minta. Tapi Pak, yang 21 itu tua-tua. Oh ya? Nah, saya pikir tua-tua itu ya setua berapa? Mungkin umur 20-an ke atas begitu. Ya, itu terserah kalian. Saya berkata tugas saya cuma carikan uangnya saja untuk operasional kalian yang jalan. Tanggal 9 Agustus hari Sabtu saya mengunjungi mereka. Pertama kali sejak SMA itu dibuka bulan Julinya. 10-nya hari Minggu buat ibadah. Senin saya baru ke sekolah. Saudara, begitu saya masuk kelas SMA ini, saya langsung keluar, saya menangis di depan kelas. Mereka heran, guru-guru, kenapa nangis? Ternyata yang tua-tua tadi betul-betul tua, dengan seragam putih abu-abu, pede sekali. Saya menangis, saya bilang, kejam pemerintah ini. 63 tahun merdeka, ada orang-orang seperti di pinggir sekolah. Lalu saya masuk ke kantor kepala sekolah, coba keluarkan datanya. Saya ingin tahu ini tua-tua ini umur berapa. Dari yang tua-tua, yang paling muda itu kelahiran tahun 64 sudah. Bayangkan. Lalu saya masuk kelas lagi, akhirnya saya manggil bapak. Walaupun SMA, besar tua-tua begitu. Salah satu saya tanya, Pak, kenapa bapak masih mau sekolah SMA seumur sekian? Saudara salah satu jawab, Pak, saya tunggu lebih 20 tahun SMA ini. Saya mau bilang apa? Di tanah ini. Sekolah yang ke-28 kami buka di Memberamu, di Kampung Do. Itu pasti kaki pegunungan Jayawijaya. Sampai hari ini kampung itu masih jadi perebutan antara Tolikara dengan Memberamu. Jadi kami bingung. Yang sebelumnya 3 Sarmi merebut juga. Ya, buat kami untung karena kami dapat 3 sumber dana. Karena masing-masing kabupaten merasa memiliki sekolah itu. Ketika kami masuk ke Memberamu, saudara, tahun 2004 yang lalu, saudara, itu sekolah pertama di daerah itu. Mereka berkata, kepala sukunya berkata, sejak zaman ada manusia, Pak, di daerah ini belum pernah ada sekolah, dan ini sekolah pertama. Sejak ada manusia, bayangkan. Jadi kelas pertama dibuka hampir 200 orang. Itu dari kecil sampai yang tua belajar dulu baca tulis. Sejak ada sekolah itu, saudara, kampung itu jadi ramai. Karena 11 kampung nimbrung semua sekolahnya di situ. Karena nggak ada sekolah di 11 kampung yang lain. Jadi kalau sudah musim libur langsung sepi kampung itu, kayak kuburan lagi. Karena mereka pada balik ke kampung-kampung. Satu hari saya sampai di Kampung Biri namanya. Begitu baru tiba, kami lagi makan. Datang orang-orang kumuh semuanya. Terus saya tanya pada Pak Gideon, kepala saya, ini orang-orang dari mana? Oh, mereka dari Do. Jadi mereka liburan pulang 5 hari naik perahu lewat 3 sungai baru sampai Kampung Biri. Maka itu mereka kumuh semuanya. Dan saya nggak pernah ketemu satu suku di tanah Papua kecuali suku mereka. Saya lupa nama sukunya. Mereka itu ada banyak sagu, tapi mereka nggak makan sagu. Saudara, 3 hari di sana perut saya bengkak. Bengkaknya bukan karena sakit, karena mereka itu makan pisang. Pisang itu cuma dibuat 2 macam, nggak dibakar atau direbus. Pagi pisang, siang pisang, malam pisang. Itu makanan pokok mereka. Bukan sagu, bukan batatas, bukan apa-apa. Saya nggak pernah ketemu manusia yang kaskado begitu banyak. Saudara akan nangis kalau lihat mereka, bayi lahir
itu langsung kaskade. Saya pikir dari mana penyakit ini masuk. Hidup mereka sangat kotor, nggak higienis sama sekali. Mereka pun nggak pernah ketemu dokter seumur hidup mereka. Memberamu yang begitu kaya tanah. Di sini kita melihat apa kerjanya gereja. Maka itu ketika ketemu Pak Gembala tadi orang Buton, saya bangga sekali. Tahun 96 saudara, saya pernah nyusur seluruh pantai dari Manokwari sampai Nabire. Saya pakai Johnson 40 PK2. Sengaja mau mendata, mau melihat bagaimana kehidupan masyarakat di pantai. Semua, nggak ada kampung yang saya nggak lewati. Dari Manokwari terus sampai Nabire. Saudara, di semua kampung yang saya kunjungi, semua masyarakat berkata sama. Ada puluhan jemaat yang tidak pernah perjamuan kudus sudah 3 tahun. Saya tanya, kenapa? Karena tidak ada pendeta yang datang ke sini. Hanya majelis yang ada, tidak bisa buat perjamuan. Dari seluruh kampung itu, 2 kota kecamatan. Waktu itu, sekarang sudah jadi banyak. Mereka berkata sama. Camat jarang di tempat karena memang transportasi sulit, komunikasi juga sulit. Dan mereka berkata begini, Pak, orang-orang Buton itu lebih rajin mengunjungi kami daripada camat kami, pendeta kami, daripada dokter-dokter juga. Betul, orang-orang Buton pakai perahu-perahu kecil, jual minyak tanah, jual pakaian, jual macam-macam. Siapa nggak menangis lihat Papua? Maka itu saya selalu berkata, apa kerjanya gereja yang berkelahi melulu kerjaannya? Menyedihkan. Setan menang di dalam gereja di tanah Papua. Perang terus antara gereja, betul? Lihat, perpecahan nggak berhenti-berhenti. Mengapa? Karena kita tidak fokus kepada manusia. Gereja di tanah Papua fokus kepada bantuan otsus. Gereja di tanah Papua sibuk dengan fasilitas. Ketika otsus, otonomi khusus hukumnya berkata hanya gereja yang berdomisili di Papua yang dapat bantuan otsus, yang dari lain tidak bisa. Perpecahan terjadi karena ada uang di situ. Ada setan yang sudah menguasai gereja di tanah Papua. Maka itu tidak ngurus jemaat. Saudara dengar baik-baik. Saksi Yehova paling subur di Papua dibanding provinsi lain di Indonesia ini. Orang-orang GKI dan orang-orang Katolik di Papua sudah cukup banyak diambil oleh saksi Yehova. Mengapa? Karena manusia itu makhluk sosial, betul tidak? Kita ini makhluk sosial. Kita itu perlu interaksi sama manusia. Ketika jemaat-jemaat Katolik GKI ini susah, punya masalah, gembala-gembala majelis jarang datang. Seringkali majelis datang, gembala datang kalau ada ibadah, ucapan syukur, ada makannya, maka itu orang datang. Tapi orang-orang saksi Yehova rajin mengunjungi, jawab iya atau tidak? Mereka rajin mau dengarkan jemaat ini mengeluh cerita. Akhirnya mereka tertarik pada saksi Yehova. Iman mereka masih dangkal. Mereka tidak tahu mana salah mana benar. Mereka pikir mereka ini orang saksi Yehova yang paling rajin mengunjungi kami. Ya udah, kami ikut saja. Tapi gereja nggak pernah sadar pemaling sudah masuk dalam gereja dan mencuri domba-domba itu. Maka itu gereja hari ini kita harus bertobat. Hentikan hanya sibuk mengatur acara ibadah saja dan ngurus fasilitas, tapi urus orang-orang itu. Itu yang Tuhan rindu. Maka itu ikuti Papa kerja apa kita ikut. 20 ya belum selesai. Masih Yohanes 5. Sebab bagaimana? Sebab apa? Baca. Papa mengasihi anak. Cukup sampai situ dulu. Mari kita teliti firman ini. Kalau Papa mengasihi anak, secara pikiran gereja pasti berkata, oh diberkati, wah dapat uang banyak, dapat mobil, dapat itu. Tunggu dulu. Hanya satu hal yang ditulis oleh kitab suci. Ketika Bapa mengasihi anak, apa yang ditunjukkan? Bukan uang, bukan berkat, bukan sukses, bukan apa-apa. Lihat kalimat berikut. Sebab Bapa mengasihi anak, dan bagaimana Bapa? Ia menunjukkan
berikan kepada anak berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Cukup sampai situ dulu.